Di lereng timur Gunung Lawu, tersembunyi sebuah wilayah yang namanya berbisik di antara para pendaki dan warga. Cokro Kembang, tempat yang dilingkupi kabut abadi, pepohonan kurus menjulang, dan aroma tanah basah yang seolah menyimpan sesuatu yang lebih tua dari peradaban manusia. Cokro Kembang bukan sekadar jalur, ia adalah gerbang, batas tipis antara alam yang terlihat dan alam yang tak bernama. Satu, jejak lampau di tanah terlarang. Menurut cerita para sesepuh, Cokro Kembang dahulu merupakan tempat persinggahan para lelaku spiritual, orang-orang yang mencari kesaktian dengan cara yang tidak biasa. Mereka membawa sesaji, air bunga, dupa, dan berjalan tanpa suara, menembus semak yang kini telah menutup bekas ritual itu. Di titik-titik tertentu, tanah terasa hangat, seperti ada api kecil yang menyala di bawahnya. Beberapa warga mengatakan bahwa tanah di sana tidak pernah benar-benar mati, seakan menyimpan energi yang terus bergerak, seperti napas makhluk raksasa. Pendaki kadang merasa seperti diikuti, padahal mereka berjalan sendirian. Dahan-dahan bergerak pelan, meski angin tidak berhembus, dan burung-burung tidak pernah bernyanyi di wilayah itu, seolah alam sendiri menolak untuk bersuara. Dua, penghuni yang tak terlihat. Cokro Kembang dikenal sebagai tempat persinggahan para makhluk penunggu lawu. Tidak ada yang tahu bentuk asli mereka, karena setiap orang yang melihat selalu memberi gambaran berbeda. Ada yang melihat siluet tinggi, kurus, berdiri tak bergerak di balik pepohonan. Ada yang mendengar suara perempuan menangis dari tengah hutan. Ada yang mencium bau bunga melati bercampur tanah basah. Aroma yang muncul tiba-tiba dan hilang seketika. Penduduk desa di lereng Lawu menyebut satu sosok yang paling ditakuti. Bakyu Kembang, makhluk berwujud perempuan muda, berambut panjang, menyapu tanah. Wajahnya samar seperti selalu tertutup kabut. Konon, ia adalah roh seorang wanita yang dahulu melakukan tapa di Cokro Kembang dan tidak pernah kembali. Ia tidak jahat, tapi tersesat dan mencari teman untuk menemaninya. Dalam keabadian, pendaki yang berjalan sendirian sering merasa ada seseorang mengikuti di belakang mereka. Langkah kecil, detik demi detik, semakin dekat. Namun ketika menoleh, jalur pendakian itu tetap kosong, seperti pertama kali. 3. Kabut yang menyesatkan. Cokro Kembang memiliki ciri khas yang paling ditakuti pendaki. Kabut tebal yang datang tanpa suara. 1 menit, jalur terlihat jelas. Menit berikutnya, dunia berubah menjadi putih total, seperti berada di ruangan tanpa dinding. Di dalam kabut itu, suara terdengar berbeda. Suara ranting patah terdengar seperti di samping telinga. Suara hembusan angin terdengar seperti bisikan panjang. Dan suara teman sendiri kadang terdengar dari arah yang berlawanan. Dalam kondisi inilah banyak cerita aneh terjadi. Beberapa pendaki mengaku melihat jalur bercabang menjadi 2. Padahal Cokro Kembang tidak pernah punya persimpangan. Beberapa lainnya melihat batu berlumut seperti membentuk wajah manusia. Ada pula yang merasa tubuh mereka disentuh sesuatu yang sangat dingin, jauh lebih dingin daripada udara gunung. 4. Hilangnya seorang pencari rahasia. Salah satu kisah paling terkenal berasal dari tahun sebelum jalur pendakian dimodernisasi. Seorang pria dari Jawa Tengah, seorang penggemar spiritual, memutuskan melakukan perjalanan seorang diri. Ia percaya bahwa Cokro Kembang menyimpan energi kuno yang dapat membangkitkan kekuatan batin. Ia membawa bunga, dupa, dan secarik kain kuning. Penduduk sudah memperingatkannya, jangan bermalam di Cokro Kembang. Itu bukan tempat manusia. Namun ia tetap pergi. Pada malam itu, ketika kabut turun pekat seperti selimut, warga desa mendengar suara gamelan samar-samar dari arah hutan. Suara yang mustahil berasal dari manusia. Pagi harinya, warga hanya menemukan sisa dupa yang masih hangat.
dan kain kuning yang tergantung di dahan, seolah seseorang menaruhnya dengan cara sangat lembut. Pria itu tak pernah ditemukan tidak jejak pakaian, tidak sepatu, tidak tulang, dan sampai hari ini, beberapa pendaki mengaku mendengar suara gamelan halus dari arah Cokro Kembang, terutama menjelang tengah malam, suara yang membuat bulu kuduk berdiri. 5. Malam yang tidak berujung. Banyak pendaki sepakat bahwa malam di Cokro Kembang terasa lebih panjang dari tempat manapun di Lawu. Waktu berjalan lambat, detik terasa seperti menit, dan suara-suara kecil di sekitar berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Pernah ada satu kelompok pendaki yang bermalam terlalu dekat dengan Cokro Kembang. Mereka tidur di dalam tenda, namun satu demi satu terbangun karena mimpi yang sama. Mereka melihat seorang perempuan berdiri di luar tenda, membelakangi tenda, membelai bangga-bunga kecil di tanah, sambil berbisik pelan. Ojo bali, oho bali, jangan pulang, jangan pulang. Ketika pagi datang, mereka mendapati tapak kaki kecil di sekitar tenda, tapak yang hanya satu baris, seolah pemiliknya berjalan dengan sangat ringan atau melayang sedikit di atas tanah. 6. Energi yang menarik orang kembali. Meski penuh misteri, banyak orang justru merasa ingin kembali setelah menginjakkan kaki di Cokro Kembang. Ada yang mengatakan mereka merasakan ketenangan aneh. Ada yang merasa seperti dipanggil. Ada yang bermimpi tentang tempat itu setelah pulang mimpi yang sangat nyata, seperti diajak pergi kembali. Dan memang, beberapa jalur spiritual kuno menyebut bahwa Cokro Kembang adalah pusat jalur antara alam manusia dan makhluk penjaga Lawu. Tempat yang tidak seharusnya diinjak secara sembarangan. Tempat yang hanya menerima orang-orang tertentu. BYCIKANAWU. Gunung Lawu selalu menyimpan misteri. Namun, Cokro Kembang merupakan satu dari sedikit tempat di mana misteri itu terasa hidup, mengikuti, mengamati, dan menunggu. Bagi sebagian orang, Cokro Kembang hanyalah titik dalam jalur pendakian. Namun bagi mereka yang pernah merasakan kehadiran sesuatu di balik kabut, tempat itu adalah pengingat bahwa alam ini jauh lebih tua, lebih besar, dan lebih berbahaya daripada yang bisa dipahami manusia. Dan saat kabut turun perlahan, angin berhenti, dan hutan menjadi terlalu sunyi, mungkin kau akan mendengar bisikan yang hanya dikatakan Gunung Lawu kepada para pendatangnya. Selamat datang, tapi hati-hati ketika pulang. Sekian dan terima kasih. Salam Angry, harga mati.